Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Subernadi dari kelas S3I dengan NIM 222111359. Sini saya akan menjelaskan tentang kajian fikih siasah dan perkembangannya. Yang pertama, pendekatan kajian fikih siasah. Yang kedua, perkembangan kajian fikih siasah. Langsung saja, yang pertama, pendekatan kajian fikih siasah. Pendekatan kajian fikih siasah mengacu pada analisis hukum Islam terhadap masalah yang berkaitan dengan harta, warisan, wakaf, dan transaksi finansial. Nah, pendekatan ini melibatkan pemahaman terhadap hukum-hukum Islam yang mengatur aspek-aspek tersebut berdasarkan sumber-sumber utama dalam fikih, yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam kajian fikih siasah, ulama-ulama Islam akan menganalisis berbagai masalah hukum yang timbul dalam konteks harta dan keuangan, seperti pembagian warisan, peraturan wakaf, hukum zakat, dan aturan-aturan mengenai transaksi bisnis. Mereka akan merujuk kepada prinsip-prinsip hukum Islam dan berusaha untuk memberikan panduan yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan dalam situasi-situasi praktis. Pendekatan kajian fikih siasah dapat bervariasi di antara mazhab-mazhab fikih yang berbeda, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yang masing-masing memiliki interpretasi dan pandangan tersendiri terkait dengan hukum-hukum siasah. Yang kedua, perkembangan fikih siasah. Perkembangan ini dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode klasik. Yang kedua, periode pertengahan abad 13 sampai dengan abad 19. Yang ketiga, masa modern abad 20 sampai dengan sekarang. Yang pertama, mode klasik atau periode klasik. Pada masa Bani Umayyah 661 Masehi sampai 750 Masehi dan Bani Abbasiyah 750 Masehi sampai 1258 Masehi, Islam memegang kekuasaan dan memiliki pengaruh yang signifikan di pentas internasional. Pada masa Umayyah mengarahkan kebijakan eksploitasi pengembangan wilayah kekuasaan Islam sebagai ajang dakwah. Pada saat ini terdapat partai oposisi seperti Syiah, Khawarij, dan akan tetapi tidak mempunyai pengaruh yang berarti. Pada masa Abbasiyah dan ulama Sunni yang mulai tertulis tentang siasah, yaitu Ibn Abi Rabi mempersembahkan buku kepada Khalifah Al-Mutashim berjudul Suluk Al-Malik fi Takbir Al-Mamalik, pedoman raja dalam menjalankan roda pemerintahan. Yang kedua, periode pertengahan abad. Tahun 1258 kekuasaan Abbasiyah mengalami kehancuran dari serangan bangsa Mongol di Baghdad. Ibnu Taimiyah 1263 Masehi sampai dengan 1328 Masehi menyaksikan kehancuran dunia Islam ke tangan Mongol. Ia kemudian menulis buku Al-Siyasah Al-Syari'iyah Filsah Al-Ra'i wa Al-Ra'iyah, politik Islam dalam menata kebaikan atau kemaslahatan penguasa dan rakyat, dan Mizhad Al-Sunnah berupa 4 jilid besar. Pokok-pokok pikirannya. Nas al-Imam atau mengangkat kepala negara bukan kewajiban syar'i, tetapi merupakan kebutuhan praktis. Tidak harus dari suku Quraisy, tetapi harus amanah jujur dan al-quwah wibawa sebagai syarat mutlak. Al-quwah sebagai syarat yang utama karena kekuatannya sangat berguna untuk umat Islam. Adapun amanah dianggap syarat kedua karena disalehannya untuk dirinya sendiri, berbahaya untuk rakyatnya.
ketiga, periode modern. Dunia Islam semakin lemah. Hampir seluruh negeri Muslim di bawah penjajahan bangsa-bangsa Barat. Para koloni ini mengembangkan gagasan politik dan budayanya yang memiliki pengaruh sekularisme di tengah-tengah umat Islam. Dunia Islam setelah 3 kerajaan besar Islam mundur. Kerajaan Utsmani Turki, Mongol di India, dan Safawi di Persia tidak mampu menandingi keunggulan Barat dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan ekonomi organisasi. Menanggapi penetrasi perembasan budaya dan tradisi Barat sebagai pemikiran Islam, ada yang opori dan anti Barat atau anti B yang ingin belajar untuk secara selektif mengadopsi gagasan, dan C ada juga sekaligus setuju untuk mencontoh gaya mereka. Sikap pertama menganggap bahwa ajaran Islam lengkap untuk mengatur kehidupan manusia termasuk politik dan kenegaraan, merujuk pada sistem Nabi Muhammad SAW dan Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Sikap kedua melahirkan kelompok yang beranggapan bahwa umat Islam hanya menyajikan seperangkat tata nilai dalam kehidupan politik kenegaraan umat Islam. Kajian-kajian politik kenegaraan harus digali sendiri melalui proses reasoning ijtihad. Sikap yang ketiga melahirkan kelompok orang yang sekuler. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.